Perkenalkan, saya Karen Simbolun dari kelas AKP 5B dengan NIM 1905151015 akan menjelaskan tentang strategi pemasaran Tasty Pancakes. Memiliki strategi pemasaran yang baik adalah kunci keberhasilan semua jenis bisnis. Tanpa adanya strategi pemasaran, bisnis atau usaha yang kita jalankan tidak akan memiliki fokus. Pemasaran adalah suatu proses sosial untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan nilai produk kepada pelanggan untuk mengelola hubungan dengan cara yang menguntungkan. Strategi pemasaran merupakan serangkaian tindakan terpadu untuk menuju tindakan kompetitif yang berkelanjutan. Tujuan akhir dari pemasaran adalah kepuasan pelanggan sepenuhnya. Adapun langkah-langkah strategi pemasaran, yang pertama yaitu menentukan konsumen. Langkah awal yang kami lakukan yaitu menentukan konsumen prioritas. Itu tujuan utama dari pemasaran produk kami, bukan bermaksud untuk memperkecil cakupan pemasaran, namun dengan lebih membuat spesifikasi agar mempermudah dalam pemasaran produk yang akan kami buat, serta mengetahui selera konsumen itu seperti apa. Dan kelompok kami telah menentukan konsumen prioritas, yaitu kalangan pelajar atau mahasiswa yang menurut kami sudah pasti akan tertarik dengan produk yang kami pasarkan. Langkah strategi pemasaran yang kedua yaitu melakukan riset pasar. Setelah konsumen prioritas ditentukan, selanjutnya yaitu melakukan riset pasar. Riset pasar adalah cara seorang pengusaha mengetahui bagaimana gambaran kondisi pasar yang nantinya akan menentukan juga penyebarluasan produk dari suatu usaha. Kami melakukan riset pasar sebelum memulai usaha atau pemasaran produk agar produk tidak misdirected atau salah sasaran sehingga berakibat kerugian. Strategi pemasaran yang ketiga yaitu menyasar target pasar. Selanjutnya juga perlu menentukan target pasar dengan tepat, dan cara yang paling tepat adalah dengan memilih beberapa segmen pasar yang akan dimasuki. Tujuannya supaya target pasar menjadi lebih jelas. Hal ini memudahkan dalam mengkonsep teknik marketing yang tepat. Target pasar yang kami tetapkan yaitu di daerah sekitaran kampus, yaitu Politeknik Negeri Medan, serta daerah pembangunan yang di dalamnya hampir semua adalah kalangan mahasiswa. Namun jika memang ada pesanan di luar dari target pasar yang telah kami tentukan, kami tetap akan melakukan ketentuan tertentu dalam jumlah pesan. Langkah selanjutnya yaitu menghitung anggaran dengan akurat. Bagian yang paling berat dalam menentukan strategi marketing adalah menentukan anggaran, karena hal ini membutuhkan keakuratan yang tepat. Dari anggaran yang sudah dibuat, kita bisa menentukan besaran dana yang dibutuhkan untuk kegiatan pemasaran yang efektif. Untuk memudahkan perhitungan anggaran sekaligus perencanaan bisnis berkelanjutan berdasarkan data keuangan, kita harus melakukan pembukuan terencana untuk bisnis. Dan kami telah membuat perhitungan anggaran supaya kami tidak mengalami kerugian. Langkah berikutnya yaitu menggunakan internet atau sosial media untuk memasarkan produk. Saat ini segala macam usaha bisnis membutuhkan peran dari website atau internet untuk mempromosikan produknya. Selain itu juga merupakan media paling optimal untuk memberi informasi pada calon konsumen tentang produk yang ditawarkan. Hal ini dikarenakan sebagian besar konsumen yang akan membeli mendapatkan informasi dari internet atau sosial media. Kelompok kami membuat sebuah akun Instagram khusus untuk pemasaran produk, karena belakangan ini media yang paling gencar dipakai untuk promosi adalah Instagram. Membangun hubungan yang baik dengan pelanggan. Membangun hubungan adalah bagian dari seni. Untuk menjadi pembangun hubungan yang efektif, seseorang perlu memiliki strategi yang biasanya dimulai dengan menyapa jika bertemu di jalan atau suatu tempat, memberi senyum ramah dan peduli. Kemudian langkah terakhir dalam strategi pemasaran yaitu memberikan yang diinginkan pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah hal yang dinomorsatukan sebuah bisnis. Lagi pula pelanggan yang puas tidak hanya berpotensi akan kembali menikmati produk yang ditaruhkan saja, melainkan berpotensi mengajak orang sekitarnya untuk menggunakan jasa atau produk yang sama juga.
Ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh perusahaan atau bisnis untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, yaitu memberikan testimoni yang sudah disiapkan agar ia tidak ragu untuk langsung membeli atau memberikan penawaran yang sulit untuk ditolak oleh konsumen. Semakin pandai kita mengambil hati konsumen, maka akan semakin sulit baginya untuk tidak membeli. Membangun kepercayaan dengan konsumen. Kunci utama dari keberhasilan sebuah bisnis adalah kepercayaan yang timbul dari konsumen terhadap barang atau jasa yang dijual. Konsumen harus memiliki kepercayaan bahwa barang yang dipilihnya mampu memberikan manfaat yang terbaik baginya, kemudian memberikan potongan harga atau diskon dengan ketentuan tertentu.